semua gambaran tadi yang disampaikan ya mengenai akses universal, apa mungkin bisa terjadi? Semua, untuk semua orang Indonesia tanpa kecuali, dan dalam 5 tahun ke depan. Bagi sebagian besar orang, akses universal adalah hal yang nampaknya terlalu ambisius dan bahkan tidak mungkin. Tapi jika kita lihat lebih seksama lagi, bisa kok kita mencapainya. Kita punya modal untuk itu. Universal access mungkin mimpi yang ambisius. Tapi mimpi itu ternyata sudah diamanatkan oleh negara menjadi target dalam pembangunan nasional. Amanatnya sangat jelas. Hingga akhir 2019, 100% penduduk Indonesia sudah harus terlayani sanitasi dan air minum dengan layak. Tidak boleh ada lagi masyarakat yang buang air besar sembarangan atau BABS. Tidak boleh lagi ada yang harus berjalan jauh, antre sampai berjam-jam hanya untuk 2 ember air. Sampah juga harus tertangani dengan baik. Juga dengan genangan-genangan di pemukiman dan juga kawasan kumuh. Keniscayaan universal akses bukan hanya karena masalah kebutuhan dasar atau hak dasar saja, namun juga merupakan prasyarat untuk tangga pembangunan ekonomi berikutnya. Apa mungkin mimpi kita itu terlalu besar? Jangan khawatir. Banyak orang yang sudah pernah punya mimpi yang sama sebelumnya. Tahun 2009 yang lalu, Pak Joko Widodo, saat itu beliau masih menjadi wali kota Solo atau Surakarta, bersama dengan 5 wali kota yang lain, Payakumbuh, Jambi, Banjarmasin, Blitar, dan Pasar, telah mengajak kita semua untuk memimpikan masa depan sanitasi. Dari mimpi tersebut muncullah AKOPSI, Aliansi Kota Kabupaten Peduli Sanitasi, yang terdiri dari para pimpinan daerah yang ingin memajukan sanitasi. Dimulai hanya dari 6 kota saja, tahun 2009 yang lalu, saat ini sudah mencapai 440 kota dan kabupaten se-Nusantara yang bergabung dalam AKOPSI. Bayangkan, suatu organisasi yang anggotanya semua pimpinan daerah khusus untuk mewujudkan pelayanan sanitasi untuk semua orang di Indonesia. Mungkin ini satu-satunya organisasi sejenis di dunia, bahkan di alam semesta. Anda mungkin merasa mimpi itu juga terlalu mahal. Sepertinya tidak. Dalam 5 tahun terakhir, kita sudah menyaksikan keberpihakan yang luar biasa terhadap anggaran-anggaran sektor air minum dan sanitasi. Alokasi APBD untuk air minum dan sanitasi sudah meningkat 6 kali lipat. Dari hanya 0,25% menjadi 1,5% rata-rata, bahkan banyak yang lebih. Alokasi APBN juga sudah meningkat 4 kali lipat dari 5 tahun sebelumnya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha juga tidak bisa dianggap remeh. Mereka ternyata adalah kontributor terbesar kedua setelah pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi. Kontribusi mereka mencapai 20% minimal, bahkan di banyak tempat lebih. Jadi sebetulnya kita semua punya mimpi yang sama, saya percaya. Tapi untuk mewujudkannya, kita perlu motivasi yang kuat. Mari kita pikirkan beberapa hal. Pertama, anak cucu kita, generasi masa depan. Nutrisi dan sanitasi adalah prasyarat dari generasi penerus yang lebih sehat,
produktif, dan cerdas. Angka diare pada anak-anak dapat kita tekan hingga 66%. Kita akan bisa menyelamatkan ratusan balita dari kematian akibat diare setiap tahunnya. Sebagian dari mereka bisa jadi kita kenal, bahkan anak cucu kita sendiri. Dengan nutrisi dan sanitasi yang baik, anak cucu kita akan tumbuh lebih sehat. Studi menunjukkan ada hubungan yang cukup kuat antara sanitasi dengan kecebolan atau stunting pada anak usia 0 sampai 23 bulan. Yang ternyata akan mempengaruhi bagaimana mereka akan mampu menyerap pendidikan, berkompetisi, dan produktif 10-20 tahun kemudian. Mereka juga dengan demikian akan bisa bersekolah lebih rajin, karena angka bolos sekolah akibat penyakit-penyakit perut itu bisa diturunkan menjadi hanya 8 hari setahun. Selanjutnya mari kita lihat lingkungan kita. Penelitian menunjukkan bahwa kalau kita gagal menginvestasikan Rp1 untuk sanitasi, maka kita akan harus membayar Rp36 untuk pemulihan kualitas air sungai. Dan itu disebabkan oleh sampah yang tidak terolah dengan baik dan juga oleh pencemaran-pencemaran domestik. Belum lagi air minum kita yang bersumber dari sungai, untuk mengolah memerlukan biaya ekstra 35%, ya, karena kita gagal mengelola sanitasi. Jangan ditanya soal kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan air tanah yang sangat berlebihan. Hitungan-hitungan ini harusnya sangat mudah untuk dipahami dan dijadikan dasar buat kita untuk ingin lebih besar lagi investasi di air minum dan sanitasi. Akhirnya, mari kita menengok ke diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita sendiri. Karena sanitasi buruk, rata-rata keluarga di Indonesia harus kehilangan Rp1.250.000 per tahun. Bayangkan, angka itu akan sangat-sangat berarti bagi keluarga miskin. Itu semua karena kita gagal investasi di sanitasi. Padahal, setiap Rp1 yang kita tanam untuk investasi sanitasi, ternyata akan mendapatkan manfaat 8-11 kali lipat. Masyarakat dengan demikian akan bisa lebih sejahtera, bisa bekerja lebih produktif, ya. Masakan di rumah dapat dijaga kebersihannya, bisa jalan-jalan di kota yang bersih, bebas dari sampah di jalan, di trotoar, selokan, sungai. Ya. Mimpi dan motivasi tersebut harusnya meyakinkan kita bahwa akses universal itu adalah suatu keniscayaan yang layak untuk kita perjuangkan. Bukan hanya untuk kita sekarang, tapi untuk anak cucu kita, generasi mendatang. Jadi, masih ada yang ragu di antara kita? Ingatlah bahwa kita sudah cukup punya bekal. Dukungan komitmen politis, penganggaran yang terus meningkat, dukungan mayoritas pimpinan daerah, kontribusi masyarakat yang terus bertambah, dan kita sudah punya sistem perencanaan di air minum dan sanitasi yang handal. Kita punya strategi sanitasi kota kabupaten, kita punya rencana induk spam atau rispam, kita punya berbagai program yang sudah terbukti sukses dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Pamsimas, Sanimas, STBM, dan banyak lagi. Jangan lupa, PDAM kita pun makin banyak yang menjadi lebih sehat dan kinerjanya meningkat jauh lebih baik. Tapi kalau masih ragu juga dengan melihat semua modal kita, ya, ingat 3 hal berikut. Pertama,
kita selalu bisa belajar dari mereka yang telah berhasil memperbaiki sanitasi dan air minum. Pokja AMPL telah mendokumentasikan berbagai kisah sukses di pembangunan air minum dan sanitasi dari berbagai kalangan. Ternyata bisa. Cerita pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia. Ini adalah cerita-cerita dari banyak orang yang sama dengan kita. Ya. Jadi kalau mereka bisa, kita juga harus bisa. Yang kedua, setelah belajar dari mereka yang sudah sukses, cari teman. Berkumpullah dengan mereka-mereka yang sama semangatnya memperbaiki air minum dan sanitasi. Mereka yang sudah mulai beraksi. Mereka akan selalu mengingatkan kita, memperkuat motivasi dan kolaborasi di antara kita. Yang terakhir, kita perlu beraksi sejak sekarang. Sebesar atau sekecil apapun. Karena hal-hal yang kecil kalau kita lakukan bersama akan menghasilkan suatu hasil yang besar. Jadi, apalagi yang kita tunggu untuk beraksi? Terima kasih.